Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Luffy Kirinata, NIM 2211111003 dari kelas BKB semester 6, absen 3, dan ini dosen pengampu MK Praktikum Assessment Test dan Non-Test yaitu Prof. Dr. Eketut Darsana, M. PD, dan Wayan Eka Paramarta, S. PD, M. PD. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar nih untuk kalian semua? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Tidak. Baik. Sebelumnya ketua kelas boleh memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai belajar. Berdiri. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembali. Baik, sebelumnya belum kenal nama saya ya. Baik, perkenalkan nama saya Vicky Rinata. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Tahu kan Undiksa? Iya. Ya. Baik, di sini saya akan melakukan sesi bimbingan klasikal. Ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Enggak. Baik. Bimbingan klasikal adalah suatu kegiatan yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep yang kita akan bahas topiknya, di mana topik kita yaitu kesiapan belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nanti kita akan belajar itu, dan contoh orang yang mempunyai kesiapan belajar yang rendah dan tinggi. Lalu tujuan dari sesi bimbingan klasikal ini yaitu membantu peserta mengenali dan memahami potensi kesiapan belajar mereka sendiri serta cara untuk mengembangkannya. Lalu pada sesi kali ini kita akan melaksanakan dengan waktu 40 menit. Bisa disepakati? Bisa. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin karena masih pagi, kita adain ice breaking dulu ya. Mungkin masih ada yang ngantuk, lemas. Kita adain ice breaking sebentar aja untuk kefokusan kita. Oke, ice breakingnya ini yaitu tepuk tunggal dan tunggil. Tahu? Ya. Baik, tepuk tunggal kalian bisa tepuk sekali. Tunggil tidak usah ditepuk. Bisa? Kita coba. Tepuk tunggal, tunggal, tunggil, tunggil, tunggal, tunggal, tunggil, tunggil, tunggal, tunggil. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita langsung masuk ke materi atau topik yang akan kita lakukan. Baik, sebelumnya kita akan membahas kesiapan belajar. Mungkin dari kalian tahu nggak itu kesiapan belajar itu apa? Sedikit aja deh, apa sih? Pasti pernah dengar. Kesiapan belajar, kesiapan apa, belajar apa? Jadinya seseorang ngapain? Siap yang belajar, oke. Yang kelompok sini? Definisi kesiapan belajar? Tahu? Siap secara fisik dan mental. Bagus. Siapa namanya? Agus Widana. Agus Widana. Beri tepuk tangan untuk temannya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Baik, definisi kesiapan belajar menurut Jean Piaget dalam Anwar 2023 menyatakan kesiapan belajar adalah kegiatan belajar yang berhubungan dengan kognitif siswa. Lalu ada jam marah dan Slameto pada Fakturuhman 2017 menyatakan bahwa kesiapan belajar adalah keterlibatan behavior siswa dalam suatu pembelajaran. Tahu behavior? Perilaku. Baik, selanjutnya ada Windiarti 2018 yang menekankan bahwa kesiapan belajar adalah
emosional yang harus dikelola siswa dalam melakukan pembelajaran. Nah, berdasarkan pemaparan dari 3 ahli tersebut, terdapat simpulan bahwa kesiapan belajar adalah suatu kondisi yang mencakup kognitif, behavior, dan emosional siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam definisi itu terdapat 3 indikator, yaitu kognitif, behavior, dan emosional. Selanjutnya, kognitif itu menurut KBBI adalah yang berkaitan dengan proses berpikir, berpengetahuan, pemahaman, dan di dalam konteks kesiapan belajar ini terdapat aspek kognitif mencakup kemampuan siswa untuk memahami konsep, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Kalau behavioral merupakan tingkah laku atau tindakan seseorang, di mana dalam kesiapan belajar ini aspek behavioral ini mencakup kebiasaan, interaksi, lalu ada berperilaku positif seperti disiplin, kerjasama, dan motivasi. Lalu emosional. Nah, emosional ini berkaitan dengan perasaan atau emosi, di mana dalam konteks kesiapan belajar aspek emosional ini sangat penting karena perasaan yang positif dapat meningkatkan motivasi dan ketahanan siswa dalam menghadapi tantangan belajar. Jadinya mengerti kan kesiapan belajar itu apa? Baik, saya simpulkan bahwa kesiapan belajar siswa terdiri dari kognitif yang mencakup pemahaman dan penerapan pengetahuan, behavioral adalah berkaitan dengan sikap dan kebiasaan positif, serta emosional yang fokus pada pengelolaan perasaan dan motivasi. Lalu kita akan beralih ke faktor-faktor kesiapan belajar. Ada faktor intern, di mana faktor ini yang berada di dalam individu. Lalu ada faktor ekstern, terdapat faktor jasmaniah, yang di dalamnya ada faktor kesehatan, ada cacat tubuh, lalu ada faktor psikologis yang di dalamnya ada inteligensi, perhatian, minat, dan bakat. Lalu ada faktor ekstern selanjutnya dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu contoh-contoh kesiapan belajar yang rendah dan tinggi. Mungkin contohnya yang saya akan berikan, orang-orang yang memiliki kesiapan belajar tinggi. Seperti contohnya yaitu salah satu dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, terutama di bidang di prodi bimbingan konseling, yaitu ada Prof. Ketut Darsana MPD, adalah seorang dosen yang memiliki kesiapan belajar yang tinggi. Nah, beliau ini merupakan seseorang yang telah menempuh pendidikan dari jenjang tinggi, jenjang rendah hingga jenjang tertinggi, dan juga mampu menjadi guru besar di program studi bimbingan dan konseling. Selain itu, beliau juga mampu menciptakan inovasi-inovasi terbaru. Selanjutnya, orang yang memiliki kesiapan belajar yang tinggi yaitu Prilly Latukonsina. Tahu? Tahu. Baik. Selanjutnya, ada orang yang memiliki kesiapan belajar yang rendah. Contohnya, siswa yang sering datang terlambat di kelas, datang sekolah terlambat. Ada? Lalu ada siswa yang tidak membawa alat tulis ke sekolah. Ada? Baik. Mungkin dari materi yang sudah saya bawakan, yaitu terdapat ada definisi kesiapan belajar, ada faktor-faktornya, lalu ada contoh-contoh orang yang mempunyai kesiapan belajar yang rendah. Nah, sekarang dari pengalaman kalian, di faktor mana kesiapan belajar kalian terganggu? Kan ada faktor intern, ada faktor ekstern. Dari ekstern itu dari luar, keluarga, teman, lingkungan. Terus kalau di dalam diri sendiri ada cacat tubuh, kalian kelelahan, lalu dari diri kalian sendiri malas gitu. Ada nggak yang punya? Ada nggak yang menyadari? Semuanya. Ya, satu orang. Siapa yang berani ngomong kalau dia mempunyai kesiapan belajar yang tinggi? Misalnya juara 1, bisa menjadi panutan. Siapa juara satunya sini? Nggak ada ya? Baik, menurut kalian siapa sih yang mempunyai kesiapan belajar yang tinggi? Misalnya bawa peralatan sekolah. Siapa? Satu aja orangnya. Siapa namanya? Dharma. Kenapa dikatakan dia mempunyai kesiapan yang tinggi?
Baik. Lalu yang punya kesiapan rendah, yang sering bolos, datang terlambat, nggak dengerin guru. Kok sembuh? Baik. Jadinya kalian tahu kan yang punya kecerdasan tinggi sama yang rendah? Kesiapan belajar. Baik. Kesiapan belajar yang tinggi orang yang patuh. Ya, kalau misalnya yang rendah dia yang tidak patuh. Baik. Baik, karena sudah tadi terdapat 3 indikator, ini saya mempunyai video. Tadi ketua kelas sudah saya kirimkan linknya. Baik, kalian bisa ditonton ya, karena ketua kelas sudah memberikan link video. Baik. Yang pertama ada bisa dilihat kesiapan belajar di pikiran. Soal matematika ini cukup sulit ya. Tapi aku yakin kalau misalnya aku nyoba pelan-pelan nyelesainnya, pasti bisa. Iya, yang penting jangan cepat menyerah. Kita harus pikirkan solusi secara step by step. Bener juga sih, aku coba buat nenangin diri aku dan fokus pada hal yang bisa aku kerjain sih sekarang. Baik, itu merupakan contoh indikator mengelola pikiran yang positif. Lalu ini ada yang negatif. Aku takut banget deh kalau jawab pertanyaan guru di depan tuh pasti aku mikirnya tuh aku bakalan salah. Kalau kamu terus berpikir seperti itu malah bikin kamu nggak bisa fokus dan jadi gugup. Duh, biarin aja lah, aku pasti bakal selalu salah kalau misalnya jawab ke depan. Itu contoh indikator kesiapan belajar di kognitif yang negatif. Lalu ada perilaku. Ini contoh yang positif. Rina, aku perhatiin kamu udah siap banget ya buat kita memulai pelajaran hari ini. Iya, soalnya aku udah ngatur diri supaya nggak terganggu dan fokus selama belajar. Wah, bagus banget ya. Menurutku itu adalah contoh pengelolaan perilaku yang baik untuk mendukung kita dalam proses belajar. Baik, itu yang positif. Sekarang perilaku yang negatif. Cynthia, kenapa sih kamu tuh sering banget keluar masuk pas jam pelajaran? Kan jadinya kayak semua terganggu. Iya, aku ngerasa sulit menjaga perhatian dan rasanya pengen bergerak terus dan bicara biar nggak bosan. Kamu harus perlu belajar untuk mengontrol perilakumu agar kamu bisa lebih fokus di dalam pembelajaran pas di kelas. Duh, ribet banget sih. Ih. Baik, itu contoh indikator perilaku yang negatif. Selanjutnya ada emosional yang positif. Kalau kamu lagi belajar terus ngerasa sulit dan stres, kamu biasanya ngapain? Aku biasanya coba tarik nafas dalam-dalam, terus hembuskan, lakukan itu 3 kali. Atau enggak, bilang istirahat ke gurunya gitu, bilang kalau lagi butuh bantuan atau butuh ruang. Menurutku itu sikap yang baik sih yang harus aku coba biar aku bisa juga mengelola perasaan untuk membantu aku biar tetap semangat. Ya nggak sih? Iya, benar. Baik, itu indikator emosional yang positif. Lalu yang terakhir ada emosional yang negatif. Kenapa kamu tampak murung dan nggak semangat hari ini? Aku merasa frustasi karena sulit memahami materi. Kadang aku malah pengen nyerah aja. Kalau begitu, kamu perlu belajar mengelola perasaan kamu. Misalnya dengan mengungkapkan kesulitan dan mencari cara supaya tidak putus asa. Aku udah coba loh, tapi tetap aja tuh nggak bisa. Baik, itu merupakan 3 indikator dengan contoh-contohnya, ada positif dan negatif. Sudah bisa dimengerti? Ya. Baik, nanti kalian bisa tonton itu ulang di rumah. Baik, pinter-pinter loh. Ini kelas farmasi 1. Hebat. Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Atau bagi pengalaman deh, misalnya
kayak tadi, saya pernah terlambat, Bu. Apakah saya punya kesiapan belajar yang rendah? Siapa sih yang terlambat di sini? Jangan dong, nggak boleh digituin. Selain itu, selain Dharma, yang nggak pernah bawa pulpen. Terus yang siap nih, siapa yang paling pertama datang ke sini? Eva. Siapa namanya Eva? Wih, keren. Siapa lagi? Cowok? Ya. Wih, keren, bisa pagi-pagi datang loh. Dia jam 3. Oke. Mungkin ada yang mau sharing pengalamannya tentang kesiapan belajar nih? Kayak kalian bangunnya berapa sih? Jam 5. Kalau kalian ini belnya di sini jam 6.45 udah telat. Jam 6.45 udah telat? Iya. Astaga. Oke, kita lanjut aja ya. Di tahap kita saya akan membagikan kuesioner. Udah bawa pulpen? Ya. Oke, saya bakalan ngasih kuesioner. Baik, udah semua dapat ke lembar? Udah? Oke, bisa diisi dalam waktu 3 menit. Boleh. Kalau yang udah bisa jawab cepet langsung aja ke sini ya biar cepet kita melanjutkan sesi selanjutnya. Lagi 1 menit. Ayo. Kalau udah sih bisa dikumpulkan, isi nama, nomor dan kelas. Sesuai dari diri kalian sendiri ya, nggak usah nyontek. Sesuai dari diri kalian sendiri. Kalau kalian ngerasa itu centang, yang sesuai, yang nggak sesuai. Sudah? Oke, terima kasih. Centang aja. Sudah? Oke. Baik, karena kalian sudah mengisi kuesioner, udah semua kan? Udah. Baik, di sini akan ada evaluasi dari saya sendiri. Mungkin dari kalian bisa meringkas apa aja sih yang tadi kita pelajarin? Apa aja sih? Tadi kan udah ada 3. Ada yang bisa angkat tangan? Ya, yang paling belakang. Siapa namanya? Putri. Apa aja yang bisa dipelajarin tadi? Sedikit aja nggak apa-apa. Kesiapan belajar, definisinya. Lalu? Konsentrasi. Oke. Ada lagi yang lain? Ngapain aja sih tadi? Belajar apa aja? Oke, kesiapan belajar rendah dan tinggi. Ada lagi? Baik, tak simpulkan ya. Baik, tadi kita belajar bahwa kesiapan belajar merupakan suatu proses individu yang merasa siap untuk belajar, di mana individu itu dipengaruhi oleh kognitif, behavior, dan emosionalnya di dalam pembelajaran. Kalau misalnya kalian kognitif nih, kognitif itu apa? Pikiran. Ya, kalau misalnya pikirannya lagi kacau, apakah kalian siap untuk belajar? Tidak. Kalau misalnya nih di behavior, kalau tingkah laku teman kalian nih usil, keluar masuk kelas, kalian siap nggak belajar? Tidak. Kalau misalnya emosionalnya, kalian lagi putus cinta, lagi ada masalah, siap nggak untuk belajar? Enggak. Maka dari itu kesiapan belajar adalah siap untuk memulai pelajaran, siap untuk di dalam kelas
melakukan pembelajaran yang terdapat aspeknya yaitu kognitif, behavior, dan emosional. Terdapat juga faktor-faktornya, faktor internal dan eksternal. Internal itu di dalam diri sendiri, eksternal di luar diri sendiri. Oke. Bimbingan klasikal ini sudah saya cukupkan karena waktu juga. Baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Namun selanjutnya kita akan beralih ke kelompok selama 10 menit. Bimbingan kelompok ini menggunakan 9 orang. Ntar orangnya akan saya sebut. Lalu untuk bimbingan klasikal ini saya cukupkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Om Santi Om. Dan untuk orang-orang yang saya panggil bisa berada di depan untuk mengikuti bimbingan kelompok. Bisa dimengerti? Bisa. Baik.